Gen Z, masa iya sih lo udah terjerat pinjol di usia yang semuda itu? Jujur gue prihatin banget nih sama generasi gue sendiri. Kenapa? Jadi beberapa minggu yang lalu tuh gue banyak nemu artikel nih. Dan juga mungkin kejadian nih di teman gue sendiri. Yang di usianya masih muda, masih semester 2, tapi udah punya utang pinjol tuh sampai 300 jutaan lebih. Atau mungkin di artikel-artikel tuh juga sampai ada yang 677 miliar. Gila nggak tuh? Dan lo tahu alasan mereka ngutang pinjol tuh apa? Ya apalagi kalau bukan kayak karena gaya hidup, atau mungkin pendapatannya kurang mencukupi, atau mungkin banyak anak muda yang juga, nah ini terjadian ke teman gue juga, dia ngutang gara-gara kecanduan judi online. Aduh. Tapi di konten ini gue bukan mau bahas soal judi online atau pinjolnya. Sekarang gue mau share ke lo semua gimana sih seharusnya lo bisa mengatur keuangan di umur 20-an. So, warga hari Senin yang berbahagia, welcome back to Hari Senin Channel and let's get started. Nah, kalau lo pinter nih ngelola uang lo sendiri, gue jamin lo nggak bakal kena yang namanya pinjol atau mungkin kejerat sama namanya judol, dan itu bakal baik ke fase kehidupan lo seterusnya. Dan kira-kira kalau lo pinter ngelola uang nih, kira-kira apa sih dampak baiknya tuh kayak gimana? Lo bisa mandiri secara finansial, mungkin terhindar dari hutang, ningkatin kualitas hidup lo, dan kesempatan untuk berinvestasi. Dan lo juga bakal dapetin nih yang namanya ketenangan pikiran. Nah, terus gimana nih cara ngelola keuangan yang baik dan apa aja kesalahan yang harus lo hindari saat mengelola keuangan di umur lo yang 20-an ini? Gue bagi jadi dua nih ya, secara jangka pendek dan secara jangka panjang. Oke, kita bahas dulu dari jangka panjangnya dulu nih ya. Pertama, lo wajib banget punya tujuan finansial yang jelas secara jangka panjang. Misal nih, di usia berapa lo merencanakan untuk pensiun nih? Atau mungkin berapa yang harus lo punya nih ketika udah pensiun? Dan kalau udah pensiun nih, at least mungkin misal di 10-20 tahun ke depan, apa aja nih target finansial yang mau lo capai gini. Nah, lo harus bikin tuh list-listnya seperti apa. Kedua, hitung kebutuhan dananya. Misalkan nih, lo di umur 30 punya target pengen punya rumah lah ya. Dan anggap aja nih, kalau rumahnya tuh mungkin yang lo pengen harganya 100-300 juta. Nah, akhirnya lo punya benchmark nih. Dan untuk mencapai 300 juta nih, apa aja yang lo perlu lakuin? Apa aja nih per bulan yang perlu lo sisihkan? Apa aja yang lo perlu investasiin? Dan ini akan membantu lo untuk ngatur dananya seperti apa. Ketiga, investasi jangka panjang. Sebelumnya mungkin gue udah nyebut nih soal investasi. Dan ya mungkin lo harus mulai berani nih untuk investasi. Minimal mungkin nabung di reksadana aja. Keempat, review dan adjust rencana lo. Intinya lo jangan terikat lah dengan rencana yang lo udah bikin. Semisal ada kondisi yang mengharuskan lo ngubah rencana, ya rubah aja. Jadi jangan terlalu kaku. Lo harus bisa adaptif dan juga mau untuk berubah. Oke, tadi udah ngomongin soal rencana jangka panjang nih. Dan lanjut ke rencana jangka pendek. Mulai dari per 1 bulan deh ya. Oke, pertama, assess atau catat dulu nih pendapatan dan pengeluaran lo saat ini. Ini ibaratnya jadi proses lo untuk tahu nih gimana kesehatan finansial lo saat ini. Oke, anggaplah mungkin dalam per bulan lo punya pendapatan let's say 5 juta lah ya. Dan pengeluaran lo tuh anggap mungkin total 4 juta nih. Nah, dari situ lo tahu tuh kemampuan lo dalam menghasilkan dan berapa yang bisa lo keluarkan setiap bulannya. Yang kedua, bikin budget plan. Nah, budget plan ini isinya soal pendapatan dan pengeluaran lo. Nah, metode yang mungkin paling sering ya dibahas sama orang-orang atau mungkin gue juga pakai nih, yaitu metode presentasi nih, 40, 30, 20, 10. Jadi, metode 40, 30, 20, 10 ini membagi pendapatan jadi beberapa section ya. Misal, untuk 40 itu fokus untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian 30 itu untuk investasi, atau mungkin 20 untuk nabung dan 10% untuk kebutuhan darurat. Oke, gue kasih contoh realnya ya. Semisal nih gue punya gaji let's say 6 juta gitu. Nah, 40% itu pasti gue alokasikan untuk kehidupan sehari-hari. Misal untuk beli makan, beli bensin, atau mungkin juga untuk bayar kos dan kawan-kawan. Nah, sisanya kayak 30%-nya mungkin ya. 30% ini buat gue hura-hura gitu ya. Jadi ini ada budget nih untuk seneng-seneng nih. Dan gue nggak bakal pakai budget yang 40% itu. Nah, nanti 20%-nya itu untuk nabung. Supaya nanti gue punya tabungan lah atau mungkin bisa gue buat investasi. Dan yang terakhir 10% itu untuk dana darurat supaya nanti kalau ada hal-hal urgent yang mungkin ketika gue gak punya uang,
gue masih save nih, karena gue nyimpen 10% dari gaji yang gue dapet. Tapi ini bisa lo sesuaikan sesuai dengan keadaan yang kalian punya. Mungkin kalian bisa atur 50, 30, 20, itu bebas. Terserah lo. Yang penting lo bisa ngatur ya, gimana keuangan lo. Nah, kalau kita ngomongin dari metode persentase itu ada berapa persen yang kita tabungin, nabung itu juga ada seninya, Racers. Lo bisa tonton video kita sebelumnya yang bahas tentang frugal living, dan linknya nanti akan kita taruh di deskripsi ya. Pertama, explore potensi untuk dapetin sumber pendapatan lainnya. Lo bisa aja nyari side job atau mungkin freelance nih. Misalkan, oke lah, mungkin lo kerjanya kantoran gitu ya, tapi lo punya skill desain nih. Mungkin lo jadi freelance graphic designer, atau mungkin lo jago foto nih. Mungkin lo bisa jadi fotografer di tempat-tempat wedding. Nah, apapun itu yang penting lo explore supaya ada aliran pendapatan baru di luar pekerjaan harian lo. Yang kedua, investasi ke diri sendiri. Nah, maksudnya apa sih investasi ke diri sendiri itu? Maksudnya adalah lo investasi untuk belajar, lo investasi untuk dapat ilmu. Jadi mungkin perlulah ya lo alokasikan sedikit untuk ningkatin skill lo. Misal, lo mungkin bisa belajar skill baru nih, kayak digital marketing atau web development yang sekiranya di zaman sekarang itu on demand lah ya, sehingga lo bisa dapetin potensi, dapetin side job atau freelance supaya nambah pendapatan lo. Di mana belajarnya? Ya di harisenin.com lah. Cek aja di website kita harisenin.com karena banyak skill yang bisa lo pelajari. Harganya affordable dan cocok buat lo yang gajinya UMR karena bisa dicicil. Oke, udah ya upsellingnya. Ketiga, hindari hutang konsumtif. Nah, sampai berapa kali tuh gue mention nih soal ini. Utang. Karena emang sepenting itu, menghindari hal-hal ini gitu. Lo harus bisa menahan diri karena mau sebanyak apapun pendapatan yang lo punya, kalau tetap ngutang, ya pasti nggak bakal ada habisnya. Percaya deh sama gue. Gen Z, jangan suka flexing ya. Nah, itu dia cara dan tipsnya. Pengelolaan keuangan itu penting banget, terutama di usia 20-an. Dengan bikin anggaran bulanan dan jangka panjang, serta menerapkan tips-tips yang udah gue share tadi, lo bisa lebih tenang dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau lo suka, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.